saya terima nikahnya Devi Zafarina binti Deki dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Tidak sah. Pak, sebentar Pak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Iya Mas, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu Mbak Hikmah Mbak. Mbak Hikmahnya ada? Mbak Hikmah. Oh iya Mas, ada. Saya panggilkan dulu ya Mas. Iya, Kebetulan Mbak Hikmah ada di dalam. Iya Mbak. Iya Mas, ada apa ya? Kok cari saya? Iya Mbak Hikmah, saya kesini disuruh ayahnya Mbak Hikmah. Disuruh ayah? Iya. Ada keperluan apa emangnya Mas? Iya Mbak, saya kesini disuruh ngasih surat wasiat. Surat wasiat. Surat wasiat ini dari kakeknya Mbak Hikmah. Bentar saya baca Mas. Baca aja Mbak, sini Mbak, saya pegang HP-nya. Hah? Dijodohin sama anaknya Pak Kamil? Pak Kamil siapa? Ini saya nggak kenal Mas. Iya, temennya kakeknya Mbak Hikmah. Aduh. Di situ kan sudah tertulis Mbak. Iya. Tapi kan maksud saya sendiri tuh nggak kenal sama orangnya. Apa-apaan sih, masa zaman sekarang dijodoh-jodohin kayak gini? Enggak, saya nggak mau. Loh, Mbak kok Hikmah. nggak mau? Tapi itu kayaknya memang surat wasiat dari kakek Mbak Hikmah. Itu ada tanda tangannya. Iya Mbak, terus? nih ada tantangannya. Iya, terus ini tulisannya juga tulisan ya jadul-jadul gitu. Iya, berarti bener Mbak Hikmah. Atau gini aja, Mbak Hikmah telepon ayah Mbak Hikmah, tanya aja kebenarannya. Pasti orang tua Mbak Hikmah kan juga tahu. Oh iya, Iya, bener bener. kamu deh. Bentar aku telepon ayah dulu deh. Halo, assalamualaikum ya. Ya, ini masa ada mas-mas yang datang ke rumah, terus ngantar surat wasiat katanya dari kakek. Terus aku ini dijodohin katanya. Emang iya? Hah? Berarti beneran? Aduh ya, gimana sih? Ini tuh udah 2024. Masa iya zaman sekarang masih ada perjodohan-perjodohan kayak gitu? Udah kayak Siti Nurbaya aja. Enggak, aku nggak mau ya. Aduh, ya terus gimana? Kakek juga ngapain sih sampai jodoh-jodohin kayak gini? Ya kan aku nggak kenal sama orangnya ya. Hah? Harus ketemuan sekarang juga ini? Aduh, dia alun-alun. Tapi apa nggak bisa besok atau kapan gitu ya? Masa sekarang juga? Iya deh, aku mau. Nanti mobil aku malah disita kalau aku nggak mau datang. Iya. Assalamualaikum. Aduh Mas, ternyata bener ya Mas. Iya Mbak, bener. Oh, terus ini sekarang saya malah disuruh ketemuan sama orangnya di alun-alun. Wah, Ya udah, ketemuan aja Mbak. hari ini juga Mbak Hikmah. Iya Dev, aduh gimana ini ya Dev? Aku nggak mau Dev. Nanti kalau orangnya nggak sesuai sama ekspektasi aku gimana? Iya, dicoba aja dulu Mbak Hikmah. Siapa tahu sesuai ekspektasi Mbak Hikmah. Lagian menurut saya pilihan kakek Mbak Hikmah itu nggak akan salah, pasti yang terbaik. Aduh, ya tapi aku nggak mau Devi. Sekarang itu bukan zaman jadul. Aku mau pasangan aku tuh pilih sendiri, bukan asli dijodohin. Ya emang sekarang bukan zaman jadul sih Mbak Hikmah. Cuman apa salahnya Mbak Hikmah datang untuk menghargai
kakek Mbak Hikmah. Nanti misalnya emang nggak cocok, Mbak Hikmah tinggal bilang sama orang tua Mbak Hikmah. Aduh, tapi aku tetap nggak habis pikir, Devi. Masa iya sih nanti aku punya pasangan tapi hasil dijodohin? Aku nggak mau, Devi. Aku kan punya kriteria sendiri. Ya, tapi nggak apa-apa, Mbak. Mungkin ini sudah jalannya. Mungkin kakek Mbak Hikmah milih perjodohan ini jalan yang terbaik buat Mbak Hikmah. Iya betul Mbak Hikmah. Kalau kata saya sih mending Mbak Hikmah datang aja di perjodohan ini. Semisal ya seperti yang saya katakan barusan, Mbak Hikmah nggak cocok atau nggak srek, nanti tinggal bilang sama orang tua Mbak Hikmah. Ya setidaknya Mbak Hikmah menghargai. Nah, bener. Iya Devi, iya. Ya udah aku mau ketemu sama orang itu. Soalnya kata ayah aku kalau misalkan aku nggak datang tuh ketemu sama orang itu, mobil aku nih mau disita sama ayah. Makanya itu Mbak Hikmah, daripada Mbak Hikmah naik sepeda motor. Iya, aku nggak mau. Ya udah, Mbak Hikmah ini kan sudah ketemu. Jadi tugas saya sudah selesai. Saya mau pamit. Ya. Iya Mas, hati-hati ya Mas. Iya, Mbak. Mari, Mbak. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mas. Iya, Mbak, sama-sama. Tapi Dev, kamu ikut ya Dev, ikut aku ketemuan. Aku nggak mau ke sana sendiri. Loh, kok saya harus ikut Mbak Hikmah? Ya ikut Dev, kamu harus temenin aku. Tapi pekerjaan saya ini banyak yang belum selesai Mbak. Apalagi baju kondangan Mbak Hikmah juga belum saya cuci. Aduh udah Devi, kamu nggak usah mikirin pekerjaan rumah. Kalau perlu nih ya, kamu nggak usah masak. Nanti kita makan di luar. Terus masalah baju aku, tenang, kita laundry aja. Mbak Hikmah yakin mau makan di luar, katanya nggak higienis. Enggak Devi, aku yakin 100%. Udah kamu nggak usah banyak tanya, kamu ikut aja ya. Terus gini lagi Dev, sini. Nanti kalau misalkan yang dijodohin sama aku itu orangnya jelek dan nggak ganteng dan nggak kaya, kamu aja ya yang maju, aku nggak. Tapi kalau misalkan yang dijodohin sama aku itu orangnya ganteng, kaya, terus keren gitu, biar aku yang maju, oke? Loh, kok jadi saya Mbak Hikmah? Kan di surat wasiat ini Mbak Hikmah nggak ada sangkut-pautnya sama saya. Dev, aku itu nyonya kamu, jadi kamu harus nurut apa mau aku. Lagian kamu tuh harusnya bersyukur kalau emang nanti yang dijodohin itu harus kamu yang maju, kan kamu jadi nggak usah kerja jadi pembantu ya kan? Udah pokoknya kamu harus nurut sama aku, ngerti? Iya Mbak Hikmah. Yaudah ayo siap-siap dulu. Aku mau dandan yang cantik dulu. Siapa tahu nanti yang dijodohin sama aku orangnya ganteng. Iya Mbak Hikmah. Devi, inget ya, kalau misalkan nanti yang dijodohin sama aku itu orangnya kayak Jamet, itu buat kamu. Tapi kalau misalkan orangnya ganteng dan kaya, itu buat aku. Awas kamu ya. Tapi Mbak, saya kan nggak kenal Mbak Hikmah. Ya kan sama aja. Kalau misalkan dia ganteng dan kaya, aku juga nggak kenal. Udahlah Devi, kamu tuh seharusnya bersyukur. Kalau misalkan nanti kamu dijodohin sama dia, kamu kan nggak usah kerja jadi pembantu lagi. Ayo cepet-cepet. Ayo cepetan Devi, kita tunggu di sana aja, di sini panas. Iya Mbak. Gung, pelan-pelan Gung. Iya Nang. Gung, ini masih jauh Gung. Enggak Nang, ini udah ada di alun-alun. Cuman aku sama kamu ini masih belum ketemu sama orang yang mau dijodohkan sama kamu Nang. Oh terus gimana Gung? Ya kita ke depan aja Nang. Lagian kan ketemunya kata papa kamu bukan di sini, di depan, di parkiran. Ya kamu aja yang ngatur Gung, kan aku ini nggak bisa melihat Gung. Iya. Ya udah kamu ikut aku aja. Iya. Nih mana ya Dev? Kok lama banget? Mungkin bentar lagi udah datang Mbak. Ditunggu aja Mbak Hikmah. Iya Devi, tapi aku ini udah capek nunggu di sini dari tadi.
Iya, saya juga. Mana posisi duduk saya miring-miring. Ya nggak apa-apa. Kan kamu cuma pembantu, Dev. Jadi kamu harus ngalah sama aku. Iya, Mbak Hikmah. Dev, biasanya nih ya, kalau orang mau ketemuan, kan cowoknya tuh harus datang duluan. Masa ini malah kita yang datang duluan? Ya, nggak apa-apa Mbak Hikmah. Apa salahnya? Lagian kan kenalan itu juga menjalin silaturahmi, Mbak. Jadi ya udahlah, baru nanti kalau Mbak Hikmah udah sah jadi pacarnya atau gimana, Mbak Hikmah bisa deh minta yang cowok duluan datang. Iya juga sih, Dev. Tapi ya nggak bisa nyalahin dia juga ya, Devi. Aku mau telepon juga nggak bisa. Kan aku nggak punya nomornya orang itu, Dev. Makanya itu Mbak Hikmah, ya udah nggak apa-apa, sabar aja Mbak Hikmah. Saya tahu kok Mbak Hikmah paling nggak suka menunggu, tapi mau gimana lagi? Iya, Dev. Ya udah, Dev, kamu pijitin aku sambil nunggu orang itu. Iya Mbak Hikmah. Sini, Dev. Tuh, kamu pijitannya emang enak, Dev. Permisi, numpang tanya, Mbak. Iya. Di sini ada ya yang mau ketemu sama anaknya Pak Kamil? Anaknya Pak Kamil. Iya. Oh, yang mana ya Mas anaknya Pak Kamil? Ini, Mbak. Ini orangnya. Iya, saya, Mbak. Salah satu dari kalian. Ini anaknya Pak Wijaya ya? Yang mana? Iya Mas, bener Mas. Ini yang anaknya Pak Wijaya, yang mau dijodohin sama anaknya Pak Kamil kan? Iya. Baiklah. Mas Danang. Ini orangnya Mas Danang. Wah, ini Mas. Apa kabar, Mbak? Sini. Oh, ini ya. Aduh, iya. Mbak, perkenalkan nama saya Danang Kurniawan, saya anaknya Pak Kamil. Oh iya, perkenalkan nama saya Devi, anaknya Pak Wijaya, Mas. Wah, syukur deh kalau sudah ketemu. Oh iya, ngomong-ngomong, anaknya Pak Wijaya ini sudah tadi di sini. Iya, Mas. Sudah lumayan dari tadi saya di sini. Kalau boleh tahu, kenapa matanya Mas ini ditutup ya? Maaf sebelumnya, Mbak. Bilang Gini, Mbak. Teman saya ini tunanetra, Mbak. Tunanetra? Iya, Mbak. Berarti nggak bisa lihat gitu? Iya, bener, Mbak. Oh, wow, betul banget. Mas, maaf nih ya Mas. Selain buta, itu di pipinya kenapa Mas? Kok hitam-hitam? Apa kena tinta gitu ya Mas? kalau kata orang tua saya, di pipi sebelah kanan saya ini, saya memang ada hitam besar. Katanya itu tompel atau tanda lahir. Oh gitu. Iya. Cuman saya nggak pernah melihat dari kecil seperti apa bentuknya. Ya gimana bisa ngelihat Mas? Orang Masnya aja dari bayi sudah gelap penglihatannya. Mas, tapi tenang aja Mas, nggak usah khawatir. Ini sahabat saya namanya Devi, pasti nerima Mas apa adanya. Wah. Soalnya dia itu orangnya baik, tulus, dan nggak pernah neko-neko Mas. Pasti dia beneran mau sama Mas. Baik, mau pulang Beneran? yuk. Beneran Mbak ini nerima teman saya apa adanya? Mbak, Iya dong pasti ya kan Dev. Udah jawab permisi. aja. Ini Mbak, saya kan dibacakan surat wasiat sama teman saya yang namanya Agung ini. Nah, di dalam isi itu saya memang dijodohkan dan saya harus menikah, Mbak. Wah, menikah? Iya, jadi tidak perlu berlama-lama ya, Mbak. Kalau misalkan Mbaknya ini memang bisa menerima keadaan saya langsung mau menikah, ya, Gong? Iya, Nang. Devi, selamat Devi. Akhirnya kamu punya pasangan yang langsung ngajak kamu nikah, bukan pacaran. Dev itu baik loh, Dev. Berarti Mas ini agamanya tuh pintar. Buktinya aja dia nggak mau ngajak kamu maksiat dengan pacaran, ya kan? Iya bener, Mbak. Kalau nama kerennya itu ta'aruf. Bener, ta'aruf namanya. Gimana? Apa anaknya Pak Wijaya berkenan untuk saya lamar? Cepetan jawab, Devi. Saya berjanji, Mbak, saya akan bertanggung jawab dan saya akan mengusahakan agar calon istri saya ini bahagia. Devi, udah kamu nggak perlu ragu. Aku yakin nih Devi, ini Masnya sepertinya orang baik. Pasti kalau kamu sama dia, hidup kamu pasti bahagia, pasti sejahtera, ya kan Mas? Iya, saya yakin. Hah?
Beneran Mbak? Beneran Mbak jadi yakin? Iya Mas, iya. Tapi saya minta waktu ya Mas, agar saya bisa mencintai Mas Danang. Biar nanti kalau kita nikah, saya bisa mengabdi secara tulus sama Mas Danang. Saya mau jadi istri yang baik. Wah, Nang. Mbak ini baik banget, Nang. Iya Gung. Jarang loh di dunia ini yang baiknya kayak Mbak Devi. Iya Gung, aku gak nyangka juga. Ternyata surat wasiatnya itu memang aku dipertemukan dengan orang yang mau menerima aku. Iya, Nang. Wah, bersyukur banget kamu, Nang. Mbak Devi. Terus Mbak Devi ini minta waktu beberapa lama Mbak? Sebulan. 1 bulan. Ya udah, Nang. Iya Mbak Devi, 1 bulan. Berarti setelah 1 bulan kita langsung menikah ya? Iya. Yes Gung, aku menikah Gung. Alhamdulillah, Nang. Alhamdulillah Devi, aku ikut senang. Akhirnya kamu mau jadi istri orang. Tenang aja Devi, nanti urusan make up, dekor atau apapun itu biar aku yang ngatur ya. Iya, Mbak Devi, Hikmah. kalau soal nih ya setianya hatinya Mas Danang, udah pasti setia Mbak Devi. Karena apa? Sholat aja gak pernah ditinggalin, ya kan? Oh, Iya, Mbak. Alhamdulillah saya memang cari suami yang nggak pernah ninggalin sholat. Alhamdulillah Mbak. Sip tuh, Mbak. Saya Cocok ini Mbaknya. Mbak, bukan cuma di omongan Mbak, tapi saya berjanji Mbak dan akan saya buktikan. Saya bisa menjadi imam yang baik buat Mbak Devi ini. Saya berjanji Mbak. Iya Mas, saya percaya. Nggak usah nangis Mas. Dan saya terharu Mbak karena Gini, Mbak, memang Mas Danang, Mbak, kalau sudah terharu pasti nadanya seperti ini, Mbak. Karena dia itu mungkin kaget udah mendapatkan wanita yang sebaik kayak Mbak Devi ini. iya bener Mbak. Gini, Mbak, gimana kalau saya minta nomor HP Mbak Devi dan nanti Mas Danang kalau nelpon jadi gampang gitu, Mbak. Mas, maaf sebelumnya, Devi ini nggak punya HP, soalnya dia itu cuma kerja jadi pembantu Mas. Gimana kalau Masnya simpan nomor saya aja? Nanti kalau misalkan mau nelpon Devi atau mau ngasih kabar sesuatu sama Devi, biar nanti Mas sampaikan sama saya sampaikan sama Devi. Ya udah, Pak. Mas Danang, maaf ya Mas, saya cuma seorang pembantu. Apa Mas Danang bisa menerima keadaan saya? Iya, saya bisa menerima keadaan Mbak Devi. Mbak Devi aja bisa menerima keadaan fisik saya yang buta. Masa iya Mbak, saya nggak bisa menerima keadaan Mbak Devi yang profesinya sebagai pembantu? Itu bohong Mbak, pasti saya bisa menerima. Tuh kan Devi, kamu tuh harus bersyukur Dev. Kamu tuh beruntung, Mas ini nerima kamu. Kan sekarang cowok-cowok itu kebanyakan mandang fisik, Bener. mandang harta, mandang pekerjaan. Tapi- Ini enggak Dev. Tapi maaf sebelumnya, bagaimana saya ini mau memandang fisik, sedangkan saya memandang wajah saya aja tidak pernah. Mbak Devi, terima kasih ya Mbak. Ternyata Tuhan itu maha adil menciptakan Mbak Devi untuk menjadi penglihatan saya. Iya Mas Danang, iya. Mbak Devi ini kan minta waktunya 1 bulan kan ya? Iya Nanti Mas. setelah 1 bulan nikahnya itu di Masjid Nurul Ansor, Mbak. Ya, di Iya. masjid duluan, saya mau nikahnya di masjid saja ya. Iya Mas. Yang penting sah, Mbak, meskipun sederhana ya kan? Iya betul. Berarti kita sepakat ya Mbak. Iya sepakat. Iya sepakat Mas. Ya udah, Mbak. Kita ini gak punya waktu banyak, Mbak. Iya Mbak, soalnya saya ini juga harus terapi. Oh gitu. Iya. Iya Mas, silakan. Yang terpenting kan ketemuannya ini bermakna, Mbak. Iya bermakna Mas. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu buat saya. Iya Mas, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti gimana-gimananya biar sahabat saya si Agung ini telepon yang memberikan nomor barusan itu. Oh iya Mas. Iya. Mari, Mbak Devi. Mari Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Devi, aku nggak bisa berhenti ngakak. Ternyata jodoh kamu itu orangnya buta sama tempelan Devi. Aduh ya ampun, tapi tenang aja, cocok sama kamu 11-12 Devi. Iya Mbak Hikmah, makasih. Tapi kamu kok bisa mau Devi sama orang kayak gitu? Iya, saya yang pertama saya takut dimarahin Mbak Hikmah. Terus
Yang kedua, mungkin ini udah takdir dari Allah, Mbak. Saya tidak akan ketemu orang itu kalau bukan Allah yang menemukan saya dengan Iya, Devi. laki-laki itu. Iya bener, kamu bener banget. Mungkin ini sudah takdir dari Allah. Kan misalkan kamu nikah sama mas-mas itu, kamu pasti ada yang nanggung dan kamu nggak perlu kerja lagi jadi membantu. Seharusnya aku bersyukur lewat aku, kamu bisa ketemu tuh sama jodoh kamu ya kan? Iya, Mbak Hikmah, makasih banyak. Dev, tapi kamu beneran mau ya? Awas aja kalau nanti kamu 1 bulan ke depan tiba-tiba nggak mau terus tiba-tiba kabur. Enggak, Mbak, saya nggak mungkin menyakitin hati orang lain. Kalau saya memang keberatan, pasti saya udah bilang keberatan. Ya, bagus deh kalau gitu. Ya udah Devi, karena kamu sudah mau berjodoh sama orang itu tadi yang buta dan yang tempelan, sekarang kamu aku traktir ya. Kamu mau makan apa? Atau kamu mau beli baju gitu? Nggak usah, Mbak Hikmah, kita pulang aja yuk, Mbak. Udah nggak apa-apa, yuk aku ajak kamu ke mall. Udah Devi, dari tadi kamu ngerapiin baju. Baju kamu tuh udah bagus. Itu tuh mahal ya aku beliin buat kamu. Iya, Mbak Hikmah, terima kasih ya, Mbak Hikmah. Iya sama-sama. Oh iya Devi, nanti kamu jangan ada drama nangis-nangis ya. Ini kamu udah akad. Takutnya nanti kamu malah tiba-tiba nggak mau. Iya, Mbak Hikmah, saya nggak akan nangis kok. Lagian kan saya sudah bilang sama Mbak Hikmah kalau saya ini sekarang nggak terpaksa. Saya juga udah dikasih waktu 1 bulan kan sama Mas Danang. Iya. Cuman aku tuh takut aja. Ingat ya, tugas kamu ini belum selesai. Soalnya kan akadnya belum dimulai. Nah, kalau sudah akadnya dimulai dan kamu sudah sah, baru tuh tugas kamu selesai. Ingat ya? Iya, Mbak Hikmah. Yaudah yuk, itu ke sana. Mungkin calon kamu sudah nungguin tuh si buta. Iya, Mbak Hikmah. Ayo. Permisi. Pak Penghulu, pengantin wanitanya udah datang. Iya, ini berarti bisa dimulai ya Mas Danang? Iya Pak, tapi sebelum melaksanakan akad, saya mau jujur Pak dengan calon istri saya Pak. Bentar. Kok tampilnya hilang? Ya, itu juga salah satu yang ingin saya sampaikan hari ini. Maksudnya? Loh, Mas Dina nggak buta? Iya, saya tidak buta. Terus, kenapa Mas Danang pura-pura buta? Jadi gini ceritanya. Awalnya saya ini kaget karena mendengar di dalam surat wasiat itu saya ini dijodohkan. Terus saya ini punya pemikiran dan punya rencana gimana kalau saya ini pura-pura buta untuk mengetahui sifat calon orang yang dijodohkan sama saya Pak, agar saya bisa secara langsung mengetahui sifatnya Pak. Jadi ya hitung-hitung saya juga meskipun dijodohkan saya nggak mau Pak salah pilih pasangan. Berarti Mas Danang pura-pura buta itu cuma mau nguji saya. Iya, seperti itu. Mbak Hikmah. Jadi saya minta maaf sebelumnya karena saya melakukan hal seperti ini. Sebenarnya maksudnya baik kok. Iya benar Pak Devi. Iya, Mas. Tapi dari saya pura-pura buta, akhirnya saya juga bisa tahu sifat dari Mbak Devi ini seperti apa. Ya udah, cepetan akadnya dimulai. Mas Danang, izinkan saya jujur sebelum menjadi istri Mas Danang. Saya juga mau jujur sesuatu sama Mas Danang. Ya sudah, kamu nggak apa-apa bilang aja sama saya, emangnya ada apa? Mas, sebenarnya yang mau dijodohkan sama Mas Danang itu
bukan saya. Hah? Loh, maksudnya gimana? Tapi majikan saya Mbak Hikmah. Karena waktu pertama kali ketemu Mas Danang itu buta dan seperti orang miskin, makanya Mbak Hikmah keberatan dan mengalihkan semuanya sama saya. Mas, bukan kayak gitu, Mas. Sebenarnya saya itu sudah punya pacar. Iya, punya pacar. Jadi tapi- saya nyuruh pembantu saya, Mas. Tapi Bisa Mas Danang keberatan, saya mundur diri kok Mas. Tapi seharusnya penyampaiannya tidak seperti itu, Mbak. Mbak seharusnya kalau misalkan sudah punya pasangan, sedangkan Mbak orang yang dijodohkan sama saya, seharusnya bilang secara baik-baik, bukan malah menggantikan dirinya dengan Mbak Devi ini. Iya, Tapi nggak apa-apa kok. Dengan cara itu mungkin bisa ditunjukkan kalau Mbak ini, mohon maaf, bukan jodoh yang baik buat saya. Iya, Mas. Itu jodohan Mas ini nih pembantu saya. Ya sudah Pak Penghulu, ini Mas Danang kalau keberatan. bisa langsung dilaksanakan akadnya, dan saya mau menerima semuanya. Iya Mas Danang, mari Mas Danang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Danang binti Tarjo dengan Devi Sabarina binti Deki dengan seperangkat alat sholat dan mobil Civic Turbo dibayar tunai. Saya terima nikahnya Devi Zafarina binti Deki dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Tidak sah. Pak, sebentar Pak. Kalau misalkan mahar ini kan tidak boleh bohong Pak. Masa iya orang miskin kayak dia ngasih mahar mobil Civic Turbo? Loh. Nggak mungkin Pak. Berarti pernikahan ini nggak sah Pak. Loh, tapi tunggu dulu Mbak. Mbak jangan ngomong tidak sah sebelum Mbak mengetahui semuanya. Mahar yang saya berikan itu memang benar adanya. Hah? Benar adanya? Berarti maharnya mobil Civic Turbo? Iya. Tapi Maharnya mobil Civic Turbo. Iya, Pak. Nggak percaya. Oh. Emang mana buktinya kalau emang maharnya mobil Civic Turbo? Kalau misalkan kamu nggak percaya atau calon saya ini nggak percaya, biar tidak ada kalimat tidak sah lagi, bisa dilihat di parkiran. Mobilnya berwarna biru. Bentar aku lihat. Ayo Devi lihat. Iya Pak. Loh, beneran? Ya Allah. Aduh, tadi Masnya bilang, Mas, Civic Turbo warna biru katanya Mas ya? Iya. Aduh Devi, beneran. Maharnya mobil mewah dan mobil keren kayak gini Devi. Mas, yang dijodohin itu sebenarnya saya Mas, sama saya aja. Baik Mah, Mas Danang ini sudah sah sama Pak Devi ini. Oh, Pak. Ini tadi kan akad ini kan acara sakral, Pak. Tadi kan Mbak ini juga mengatakan kalau kita ini nggak sah. Jadi saya mau akad saya ini diulang. Iya bisa Mas Danang. Iya Pak, diulang, tapi sama saya ya Mas ya. Sudah, Baik, Mas. sudah. Jangan sentuh-sentuh bos saya ya. Pak, ini kan sudah jelas Pak. Mahar yang saya berikan seperti ini. Jadi, mari Pak, biar mempersingkat waktu dan mempersingkat saya ini agar sah dengan si Devi ini, akadnya bisa langsung dimulai Pak. Mas Danang, tapi apa Mas Danang yakin mau menikahi orang miskin seperti saya? Kita nggak setara Mas. Benar kata Mbak Hikmah, Mas Danang cocoknya sama Mbak Hikmah. Iya Dev, kamu harus sadar diri. Kamu tuh cuma pembantu. Yang cocok sama Mas Danang tuh aku. Ya sudah Pak, akadnya bisa langsung dimulai ya Pak. Iya Mas Danang. Mari. Tapi Mas Danang, Mas, aduh, masa sama Devi sih nikahnya? Ya sudah Mbak Devi. Mbak Devi tidak usah memikirkan perihal masalah ini. Saya akan tetap lebih memilih Mbak Devi kok daripada orang itu. Iya Mas Danang. Ya udah, kita dimulai aja ya akadnya biar secepatnya kalian itu menjadi pasangan yang sah. Oh, Iya mari Pak. Pak, mari Pak. Ayo. Aduh, ini gimana? Kok jadi gini sih? Aduh, beruntung banget Devi dapetin mobil ini. Seharusnya kan ini jadi milik aku, bukan milik pembantu itu. Aduh, ya Allah, aku nyesel banget. Waktu
Waktu itu aku nolak Mas Danang. Mana dia ganteng lagi, terus pasti kaya raya. Kalau nggak kaya kan nggak akan ngasih mahar mobil kayak gini. Aduh.